Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Nur Hidayah dengan NPM 2201040021, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam dan Ulum Asahan Kisaran. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang konsep dasar komunikasi pendidikan. Yang pertama, kita akan memahami definisi komunikasi dalam pendidikan. Nah, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata komunikasi? Nah, di sini kita akan memahami pengertian dari kata komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang berarti membersama atau to make one. Kata communicare juga dapat berarti menyampaikan atau berpartisipasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi ialah hubungan dua arah manusia dengan menggunakan bahasa atau penyampaian atau pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak atau lebih sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi kepada orang lain di mana orang lain dapat memahami apa yang disampaikan oleh komunikatornya. Sedangkan pengertian dari komunikasi dalam pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi, segala interaksi yang terhubung dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain merupakan komunikasi dalam pendidikan. Yang kedua yaitu elemen atau komponen komunikasi. Elemen atau komponen komunikasi adalah unsur-unsur penting yang terlibat dalam proses komunikasi. Nah, ada beberapa unsur-unsur penting atau elemen dari komunikasi. Yang pertama yaitu pesan, yaitu informasi atau ide yang disampaikan. Nah, yang kedua komunikator, yaitu seseorang yang mengirimkan pesan. Yang ketiga yaitu media, adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti lisan, tulisan, visual, atau elektronik. Yang keempat yaitu komunikan, adalah seseorang yang menerima pesan. Yang kelima yaitu konteks, adalah lingkungan atau situasi di mana komunikasi terjadi seperti ruang kelas, ruang belajar, atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam yaitu efek, adalah akibat atau pengaruh dari pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu umpan balik, adalah tanggapan dari si penerima pesan. Yang ketiga yaitu fungsi dan tujuan komunikasi pendidikan. Yang pertama, fungsi dari komunikasi pendidikan. Ada beberapa fungsi dari komunikasi pendidikan yang bisa dipaparkan. Yang pertama yaitu komunikasi berperan sebagai jembatan untuk menyalurkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari guru pada siswa. Yang kedua, komunikasi membantu membangun karakter siswa seperti sikap, nilai, dan moral yang baik. Yang ketiga, komunikasi membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan penting seperti komunikasi interpersonal, presentasi, dan pemecahan masalah. Yang keempat, membantu memotivasi dan inspiratif yang mana dapat meningkatkan minat dan antusiasme siswa dalam belajar. Yang kelima, komunikasi membangun hubungan yang positif dan saling mendukung antara guru dan siswa serta antar siswa. Dan yang terakhir, keenam, yaitu komunikasi memungkinkan guru untuk mengevaluasi pemahaman siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua yaitu tujuan komunikasi pendidikan. Ada beberapa tujuan komunikasi pendidikan. Yang pertama yaitu mempermudah proses pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu membangun suasana belajar kondusif. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Dan yang terakhir, kelima, yaitu membantu mempersiapkan siswa untuk masa depan yang sukses. Nah, materi yang terakhir, yang keempat, yaitu jenis-jenis komunikasi dalam konteks pendidikan. Ada beberapa jenis-jenis komunikasi dalam konteks pendidikan. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan dan tulisan. Contoh dari komunikasi verbal secara lisan seperti ceramah, diskusi kelas, atau presentasi dan tanya jawab. Sedangkan komunikasi verbal berbentuk tulisan contohnya seperti buku teks, lembar kerja, tugas, dan laporan. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan selain menggunakan lisan.
atau dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat, dengan memanfaatkan gerak tubuh, mimik, intonasi, serta gaya bahasa. Yang ketiga yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan dalam setting pendidikan formal seperti kelas, ujian, dan rapat. Nah, yang keempat yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang dilakukan di luar setting pendidikan formal, seperti kegiatan ekstrakurikuler, percakapan antara siswa, atau percakapan guru dengan siswa di luar kelas. Yang kelima yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contohnya yaitu komunikasi antar guru dan siswa secara personal. Yang keenam yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang melibatkan lebih dari dua orang seperti diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan kerja kelompok. Dan yang terakhir yaitu komunikasi massal. Komunikasi massal yaitu komunikasi yang ditujukan kepada banyak orang seperti pengumuman sekolah, webinar, dan workshop. Nah, itu tadi adalah beberapa materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.